Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ridal Warith dan rekan saya Rekagian, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hubungan antar kelas dengan mata kuliah pemrograman desktop. Jadi hubungan antar kelas ini ada 3 bagian. Yang pertama ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Yang pertama, asosiasi itu merupakan hubungan antar dua kelas yang saling berinteraksi tanpa memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi untuk contohnya itu ada asosiasi yang terjadi antara kelas mahasiswa dan dosen. Kelas dosen memiliki atribut rilis daftar mahasiswa bimbingan yang menampung objek-objek mahasiswa. Kemudian objek mahasiswa itu ditambahkan ke rilis daftar mahasiswa bimbingan dengan menggunakan metode tambah mahasiswa bimbingan di kelas dosennya. Dengan demikian terdapat asosiasi antara kelas mahasiswa dan dosen. Dan yang kedua itu ada agregasi, yaitu hubungan antara dua kelas yang saling berinteraksi, di mana kelas yang satu menjadi bagian dari kelas yang lain. Contohnya, agregasi terjadi antara kelas mahasiswa dan dosen. Setiap objek mahasiswa memiliki atribut dosen yang akan menampung objek dosen yang akan membimbing mahasiswanya. Maka metode main digunakan agregasi dengan menetapkan objek dosen sebagai nilai atribut dosen pada setiap objek mahasiswa yang ada di rilis daftar mahasiswa bimbingan. Maka agregasinya itu akan ada antara kelas mahasiswa dan dosen. Dan yang ketiga ada komposisi, yaitu hubungan antara dua kelas yang dimana kelas 1 menjadi bagian penting dari kelas yang lain. Pada contoh yang ditampilkan, pada contohnya itu komposisi terjadi di kelas mahasiswa dan dosen juga. Kelas dosen memiliki atribut rilis daftar mahasiswa bimbingan yang menampung objek-objek mahasiswa sebagai bagian penting dari kelas dosennya. Maka metode main atribut nama dan NIM dari objek mahasiswa serta atribut nama dari objek dosen ditampilkan di layar sebagai bagian dari objek dosen. Nah, itu. Maka komposisi itu terjadi dengan pada kelas mahasiswa dan dosen bimbingan, kelas dosen. Nah, biasanya asosiasi ini dijelaskan atau diberi tanda dengan tanda garis tanpa ada tambahan petunjuk atau yang lainnya. Dan biasanya ada kelas satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa, jadi one to many. Terus agregasi itu ditandai hubungan kelasnya itu dengan belah ketupat kosong. Dan juga komposisi ditandai oleh belah ketupat yang di bold yang ada isinya gitu. Mungkin langsung saja kepada contoh program yang telah kami buat. Rekan Raka bisa menjelaskan tentang ketiga hubungan antar kelas tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di program kali ini itu ada
tiga kelas. Yang pertama kelas mahasiswa, ini mempresentasikan objek mahasiswa dengan atribut nama dan NIM. Pada kelas dosen mempresentasikan atribut nama dosen bimbingannya dan juga array list yang menampung mahasiswa bimbingan, menampung atribut-atribut dari kelas mahasiswa. Nah, pada kelas dosen terdapat atribut nama dan array list daftar mahasiswa bimbingan yang mempresentasikan daftar mahasiswa bimbingan yang dimiliki oleh dosen. Kemudian terdapat konstruktor untuk menginisialisasi nilai nama dan daftar mahasiswa. Terdapat juga metode tambah mahasiswa bimbingan untuk menambah mahasiswa bimbingan ke daftar mahasiswa bimbingan, dan juga getter untuk mendapatkan nilai dari atribut nama dan daftar mahasiswa bimbingan. Nah, ini yang saya maksud dengan getter tersebut, agar bisa mendapatkan nilai dari atribut nama yang sudah ditambahkan di metode tambah mahasiswa bimbingan. Lalu pada kelas mahasiswa di sini hanya terdapat atribut nama dan NIM. Kemudian ada konstruktor untuk menginisialisasi nilai nama, NIM, dan juga metode mahasiswa. Dengan metode yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu metode mahasiswa ini untuk menetapkan nilai mahasiswa dari atributnya. Terdapat juga getter untuk mendapatkan nilai atribut nama dan juga NIM. Nah, pada kelas program atau pada program ini itu program untuk menjalankan penelitiannya. Jadi pada metode main ini melakukan pengujian pada hubungan antara objek mahasiswa dan objek dosen. Pertama, objek dosen dari kelas dosen dibuat dengan nilai dari kinerja STM-Com. Ini itu membuat objek dosennya. Lalu objek mahasiswa 1, mahasiswa 2, atau di sini saya membuat objek MHS 1 dan MHS 2 diisi dengan nama dan NIM masing-masing. Kemudian hubungan asosiasi antara objek mahasiswa dan dosen dibuat dengan menggunakan metode tambah mahasiswa bimbingan. Nah, di sini hubungan pada objek dosen untuk menambahkan objek MHS 1 dan MHS 2 ke daftar mahasiswa bimbingan. Nah, di sini itu ada sistem out print dengan output daftar mahasiswa bimbingan mendapatkan nilai dari nama dosen menggunakan getter dosen.get nama. Lalu di bawahnya ada daftar mahasiswa yang sudah ditampung di array list daftar mahasiswa bimbingan. Kita menggunakan pengulangan for untuk mengiterasi setiap objek dosen dalam daftar mahasiswa bimbingan, dan metode mahasiswa digunakan untuk menetapkan nilai mahasiswa dari atribut mahasiswa dalam setiap objek dosen ke objek MHS. Nah, hubungan agresi antara objek dosen dan mahasiswa dibuat melalui tadi pengulangan yang ada di sini. Kita coba jalankan programnya. Untuk outputnya itu sama persis dari agresi dan asosiasi maupun komposisi dan asosiasi.
Perbedaannya itu ada terdapat pada alur programnya. Jadi di agregasi ini menambahkan objek mahasiswa ke objek dosen. Di sini ada objek dosen menampung metode tambah mahasiswa bimbingan. Yang di dalamnya ada MHS1 dan MHS2 yang sudah dibuat di atas. Nah, lalu pada komposisi ini antara hubungan komposisi antara objek mahasiswa dan dosen ditampilkan dengan mencetak nilai nama, NIM, dan nama dosen. Jadi komposisi itu membuat objek dosen baru dan objek mahasiswa baru. Itu disebutkan variabel. Objeknya dengan nama yang akan diisi ke objek dosen baru ini. Lalu daftar mahasiswa bimbingannya akan ditambahkan ke objek yang baru dibuat ini. Nah, dari tampilan dari codingan yang terdapat di sini bisa terlihat jelas bahwa perbedaan agregasi dan komposisi itu. Untuk agregasi itu kita menampung data mahasiswa itu terpisah. Jadi kita menambahkan objek dulu, menambahkan objek mahasiswa ke objek dosen. Nah, ini di sini. Lalu ditampilkan menggunakan ulangan. Untuk komposisi, kita membuat objek dosen baru dengan objek mahasiswa baru yang langsung pada satu line mapping. Nah, langsung disatuin untuk objek dan juga value yang akan ditampungnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari program yang kita buat tentang asosiasi, agregasi, dan komposisi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip. Bentar aja aku. Bentar ya, bro. Hah? Eta baterai. Bem. Kurang bel. Ini mah respon gitu. Ada sararua maraneh teh. Iya. Ini tahu. Mulai tak anggap jauh ayah. Itu nus baheula. Ini sih udah kamu bisa